Oke, teman-teman kita mulai saja. Terima kasih sudah join lebih awal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini yang baru bergabung ada Kak Siti Hajar dan juga Kak Anita Ardillah. Eh, Selamat datang di kelas Canva Designer Masterclass. Malam ini adalah pertemuan pertama kita untuk belajar lebih dalam mengenai desain di Canva. Tentu eh, yang daftar di kelas ini tuh sebetulnya banyak sekali ya. Eh, yang daftar waiting list-nya itu ada sekitar 60 lebih lah gitu. Tapi yang melakukan payment itu hanya 12 orang. Dan ada beberapa teman-teman kita yang belum dapat bergabung pada malam hari ini. Tapi tidak apa-apa, nanti akan diberikan akses untuk menonton kembali di rekaman Zoom-nya ya. Oke, materi kita hari ini sebetulnya lebih ke pengenalan terlebih dahulu. Dan sebelum ke pengenalan, mungkin aku pengen bertanya gitu ya ke teman-teman yang ada di sini, apakah sejauh ini teman-teman menggunakan Canva itu baru tahu atau sudah lama gitu taunya? Boleh? Ada yang bersedia menjawab? Supaya pembahasan kita tuh nanti nggak terlalu rumit gitu ya. Oh iya, di sini ada Kak Nanang. Terima kasih sudah bergabung. Kak Nanang, aku mau nanya, udah berapa lama menggunakan Canva? Kurang lebih 1 tahun mengenal, cuman untuk Satu tahun. intensifnya 6 bulanan lah ketika pas di sekolah gitu. Oke. Di sini ada Kak, apa ya? Aku nggak bisa lihat chat. Oke, baru akhir 2024 ya. Dari Kak Hajar, dari Kak Nita Ardila, akhir bulan 2024. Berarti baru-baru ini ya? Sudah lama tahu Kak, cuma nggak bisa pakainya. Oke, dari Kak Siti Hajar, sudah lama tahu tapi nggak bisa pakainya. Dan aku sendiri itu udah lama banget ya menggunakan Canva, mulai dari tahun 2021. Tapi kenalnya itu udah lama dari 2018. Tapi intens menggunakan Canva itu dari 2021. Awalnya memang desainnya itu jelek banget gitu ya. Kalau misalkan aku lihat dari sudut perspektif yang sekarang itu. Kalau melihat desain-desainku zaman dulu gitu, oh ini jelek banget. Ternyata emang terus berkembang gitu ya. Dan mungkin di sini ada sedikit materi dulu ya, pengenalan sebelum kita. Oke, sebentar ya. Ini aku lihat di perangkat satunya. Oke, aku izin share screen, layar. Tunggu sebentar.
Oke, apakah sekarang sudah kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Mungkin ini sedikit aja mengenai materi yang perlu diketahui juga ya sebagai fundamental kita dan motivasi kita ketika belajar desain, khususnya belajar desain Canva gitu. Karena masih belum banyak yang tahu bahwa Canva itu punya peluang besar di industri digital. Maka dari itu aku pengen teman-teman yang join di kelas ini tuh bukan hanya sekedar menyalurkan hobi terus punya skill Canva-nya aja gitu, punya skill digital, tapi nanti outputnya ketika kita punya skill ini kita bisa monetisasi atau bisa menyalurkan bakat kita sehingga punya nilai atau value yang lebih besar gitu. Misalkan kita buka jasa desain, terus jual produk digital menggunakan aplikasi Canva gitu. Oke, pertama aku pengen ngenalin dulu ya ke teman-teman yang baru pertama kali mungkin ataupun yang belum lama tahu tentang Canva bahwa Canva itu punya fitur-fitur yang menarik. Yang pertama, dia bisa punya cara untuk membuat presentasi menarik atau PPT gitu ya. Kemudian video animasi dan videografi, kemudian bisa membuat gambar AI menggunakan aplikasi Canva, bisa membuat kartu ucapan, menulis skrip layaknya sebuah ChatGPT, terus media pembelajaran khususnya buat teman-teman yang mungkin mahasiswa, siswa dan juga guru, dan juga buat desain grafis seperti poster, spanduk dan juga logo. Nah, ini sedikit aja mengenai materi tambahan kita. Sebetulnya apa sih itu industri digital dan hubungannya dengan skill menguasai aplikasi Canva? Ini peluang banget teman-teman ketika teman-teman punya skill digital alias skill Canva gitu ya. Ini kita bisa membuat produk digital menggunakan aplikasi Canva. Jadi industri digital ini adalah sektor ekonomi yang berbasis pada teknologi digital, mencakup bidang e-commerce, digital marketing, desain grafis, hingga kecerdasan buatan. Nah, contoh-contoh industri digital itu diantaranya adalah desain grafis yang akan kita pelajari saat ini, sampai yang mungkin kita sering lihat di media sosial kayak video, podcast, blog, media sosial. Barangkali di sini kita belum sadar bahwa industri ini tuh sedang hype banget gitu. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak tahu hal ini gitu. Jadi aku bocorin sekilas, di mana nanti kalau misalkan kita udah pede nih, punya skill desain yang menjual, kita bisa implementasikan untuk membuat produk digital yang nantinya juga akan berguna buat kita ya. Dan aku udah buktiin juga gitu, kayak nambah pemasukan. Nah, hubungan industri digital dengan skill menguasai Canva itu apa? Yang pertama, desain untuk branding dan juga marketing, seperti membuat logo, banner, dan materi pemasaran untuk bisnis digital. Kemudian mendesain postingan media sosial, infografis, dan juga iklan digital. Kemudian membantu personal branding bagi konten kreator, influencer, ataupun bisnis gitu ya. Oke, kemudian
Selanjutnya pembuatan konten digital. Jadi kita juga bisa membuat desain feed Instagram, thumbnail YouTube, dan juga sampul ebook menggunakan aplikasi Canva. Kemudian membuat PPT yang menarik gitu ya. Dan PPT ini juga dibuat menggunakan aplikasi Canva. Selanjutnya yaitu freelance dan juga monetisasi skill. Nah, ini yang aku pengen gitu ya. Ketika teman-teman punya skill Canva gitu ya, bisa menjual template desain ataupun hasil-hasil desain itu ke marketplace seperti Etsy ataupun Creative Market yang barangkali di sini udah tahu gitu ya, seperti lynk.id, terus Mayar, itu situs-situs menjual produk digital. Kemudian bisa membuka jasa desain gitu ya untuk sosial media ataupun brand. Dan selanjutnya mungkin bisa dalam hal pendidikan dan juga kursus digital, di mana ini juga membantu kita dalam pembuatan materi ajar yang lebih menarik dan juga visual, secara visual. Terus menunjang e-learning dan e-book dengan desain yang profesional. Nah, ini yang mungkin perlu kita ketahui gitu ya, bahwa Canva ini punya kelebihan dibanding aplikasi-aplikasi smartphone gitu ya. Karena Canva juga bisa digunakan di smartphone gitu ya. Ini bisa menggunakan aplikasi ataupun fitur-fitur yang pro, tapi emang harus berbayar gitu. Tapi kelebihannya kalau kita berbayar, itu fiturnya sangat luar biasa gitu. Mungkin banyak orang yang belum tahu fitur Canva yang ada di dalamnya. Sehingga aku sarankan teman-teman bisa upgrade ke Canva Pro, tapi kalaupun belum bisa nggak apa-apa. Mungkin bisa disimak dulu ya. Menggunakan Canva Free juga is oke gitu. Tapi mungkin terbatas pada fitur-fitur tertentu. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan Canva, itu kita bisa menggunakan stok ilustrasi elemen itu langsung dari Canva. Nah, ada beberapa aplikasi kayak Pixel gitu ya, itu juga hanya menggunakan HP aja, tapi kekurangannya aku juga user Pixel dulu gitu sebelum hijrah. Kekurangannya itu kalau Pixel kalau kita mau bikin desain, elemen-elemennya itu harus nyari di Google dulu. Sehingga kan terkesan ribet ya, kita harus download elemen-elemennya di Google, kemudian baru kita tambahkan ke desain kita. Kalau di Canva enggak, kita tinggal search aja di menu elemen. Nanti mungkin kita contohkan sejenak. Kemudian bisa menghapus background secara otomatis di aplikasi Canva. Kalau aplikasi lain kan harus pakai aplikasi pihak ketiga gitu, misal eraser background. Tapi emang harus pro, lagi-lagi harus pro. Nah, kekurangannya ini harus menggunakan internet. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai internet, nggak bisa menggunakan Canva. Dan juga harus berbayar untuk menggunakan fitur Pro. Terus fiturnya juga terbatas. Maksudnya apa? Beda dengan aplikasi kayak Adobe Illustrator, terus Photoshop. Dia kan fiturnya banyak banget gitu ya. Dan barangkali juga belum familiar bagi kita karena saking banyaknya fitur tersebut, kita juga cukup lama pahamnya gitu. Nah, kalau misalkan Canva, ini UI UX-nya itu bagus banget dan minimalis gitu. Nah, ini aturan penggunaan Canva sebetulnya bisa dibaca sih di webnya. Mungkin aku sedikit spill ya, beberapa aturan penggunaan Canva. Nah, di sini cari aja di Google aturan penggunaan Canva. Ini berlaku bagi kita nanti kalau misalkan mau buka jasa desain gitu ya. Jangan sampai menyalahi aturan Canva.
kayak Canva pendidikan atau Canva edu kan itu bisa dibaca syarat-syaratnya, dia nggak bisa digunakan untuk kebutuhan komersial kayak buka jasa desain dan lain sebagainya. Nah ini bisa dibaca ya. Nanti kalau misalnya ada yang yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan. Nah itu sih beberapa hal yang mungkin paling esensial yang pengen aku jelasin gitu sebelum nanti teman-teman terjun dan juga belajar menggunakan aplikasi Canva. Tapi di sini ada satu quotes gitu ya untuk teman-teman bahwa desain itu bukan soal estetika semata, tapi soal pesan yang ingin disampaikan. Itu ya kuncinya. Nah, di sini aku pengen mempraktekkan itu kan materi sekilas aja ya supaya kita lebih bersemangat nih belajar Canva-nya. Kalau punya skill desain itu bukan soal kita menyalurkan hobi aja, ternyata banyak sekali manfaatnya gitu. Nah, ini aku tunjukin user interface-nya ataupun tampilan Canva. Ini memang aku bukannya pakai ini ya, tab gitu ya. Jadi agak sedikit berbeda dengan HP, tapi kurang lebih sama. Hanya beda tampilannya aja. Nah, di sini di pojok kanan atas, teman-teman bisa lihat, aku klik ya. Sebelum aku menggunakan aplikasi, oke, bentar. Sebelum aku menggunakan aplikasi Canva Pro gitu ya, aku dulu join ke Canva Edu. Di sini ada seorang guru yang menginvite aku ke timnya gitu. Jadi eh, aku punya akses ke Canva Edu gitu. Walaupun bukan seorang guru, bukan seorang murid, kalau misalkan kita join ke tim guru, itu bisa Canva Edu. Di sini ada labelnya ya, pendidikan gitu. Nah, dulu aku sebelum punya Canva Pro, sering join nih ke Canva Pro orang lain, tim orang lain. Jadi karena dulu tuh nggak belum punya uang banyak gitu ya buat berlangganan, biasanya karena ini buat belajar gitu, aku cari di YouTube Canva Pro gratis gitu. Dan ini beberapa riwayat tim yang pernah aku join itu juga bisa teman-teman lakukan sih. Kalau misalkan saat ini belum punya uang gitu ya untuk berlangganan Canva Pro, bisa nyari tim yang gratis dulu aja gitu. Asalkan aku sarankan jangan beli di Shopee gitu ya. Karena itu juga apa ya, eh, bisa dibilang ilegal. Terus selain ilegal agak nipu juga gitu. Kadang kan bilangnya sebulan, akses sebulan, tapi belum seminggu aja udah hilang gitu aksesnya. Nah itu kalau misalnya kita beli di toko online. Nah ini aku join ke Canva Edu ya. Mungkin aku punya Canva tim. Sini mau join dulu. Nah, teman-teman yang masih pemula, jangan dulu bingung. Kalau misalkan kita mau buat desain, ini tinggal klik aja buat desain di sebelah, bisa kelihatan nggak? Di sebelah kiri, pojok kiri atas ya buat desain. Oke, sebelumnya mungkin ada yang udah paham juga tentang desain gitu ya, tapi kok desain saya jelek gitu ya. Bukan jelek, belum bagus gitu ya. Nggak ada desain jelek gitu ya, tapi belum bagus. Karena mungkin kita belum tahu nih teknik-tekniknya, cara menggunakan Canva, terus
prinsip-prinsip desain gitu ya. Karena belajar desain juga harus paham pondasinya, teman-teman. Ibarat bangunan gitu ya. Kita harus tahu apa sih hal dasar yang harus kita masukkan ke dalam desain, bahan-bahannya seperti apa, terus ketentuannya seperti apa. Nah, itu banyak yang tidak tahu gitu. Dan di sini aku spill gitu ya. Sekalian kita tunjukin bagaimana proses aku membuat sebuah desain. Intinya di sini aku pengen nunjukin ke teman-teman bukan cuma teori belaka gitu ya. Kadang kalau aku ngisi teori materi gitu ya, kelas desain, ini padahal udah aku jelasin ke orangnya tapi tetap salah gitu ya. Bukan salah, apa ya, belum dilaksanakan gitu. Misal aku jelasin tentang prinsip desain, tapi orang yang aku jelasin ini lagi-lagi belum paham gitu. Nah itu kalau misalkan kita bahas terus-terusan tentang materi. Jadi aku pengen di sini nunjukin ke teman-teman mulai dari fitur-fitur Canva dan juga cara membuat desainnya. Kira-kira kecepatan nggak? Kalau kecepatan aku pelanin lagi nih. Oke, kita mulai ya. Jadi, aduh. Jadi di tampilan awal ini, sebentar. Oke, ini nggak kelihatan wajahku ya? Oke, tidak apa-apa. Jadi aku pengen nunjukin ke teman-teman mulai dari tampilannya ya. Di menu beranda ini, di bagian atas, kalau misalkan kita mau bikin desain, itu ada yang namanya beranda. Nah, di bagian beranda ini terdapat menu-menu. Yang pertama kalau misalkan kita mau bikin desain, tinggal klik buat desain. Nah, kalau misalkan kita pengen bikin ukuran custom, nah di sini ada nih ukuran custom. Terus kalau misalkan kita klik lainnya, di sini udah disediain beberapa ukuran yang sudah disediakan oleh Canva. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi. Tuh A4 sudah ada, kartu tanda pengenal, terus sampul buku, label anggur. Oke, kita misal mau bikin ukuran custom ya. Biasanya ukuran Instagram itu lebarnya 1080, tingginya 1350. Oke, kita buat desain baru. Nah, di sini aku juga pengen jelasin fitur-fitur yang udah aku share di web atau video pembelajaran ya. Ada yang sudah nonton videonya? Hmm. Di situ ada sekitar 60 lebih materi pembelajaran yang sebetulnya belum semua aku ungkap. Nanti akan aku update materinya di grup Telegram ataupun di webnya sendiri. Nah, di sini hal yang paling membuat seorang desainer itu pusing gitu ya, membuat desain itu sebetulnya bukan eksekusinya yang aku rasakan ya, tetapi mulai dari konsep. Oh, aku pengen bikin desain, ini konsepnya seperti apa ya gitu.
Kadang kan gitu ya, karena desain mulai dari kanvas kosong itu emang sulit banget gitu. Ini kita nggak tahu kalau misalkan konsepnya belum ada nih, cuma tempel-tempel doang kan nggak mungkin ya. Maksudnya harus ada konsep yang mau dibuat gitu. Nah, di sini biasanya aku pakai teknik ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Oke, tentunya teknik ini nggak semua orang gunakan gitu. Dan aku disclaimer dulu nih, bahwa teknik ini tuh digunakan untuk belajar. Dan jangan sampai kita menyalahgunakan teknik ini untuk kepentingan yang lain gitu. Misal eh, apa? Misal gunakan dengan menyalahgunakannya ada yang nelfon bentar. Misal kita menyalahgunakannya untuk apa? Untuk hubungan komersil gitu. Jadi kita melanggar ketentuan Canva nanti dan juga desainer kayak plagiat lah gitu. Saya mau ngomong plagiat dari tadi. Oke, jadi ini tuh bukan plagiat ya, tapi modifikasi. Pertama, ada satu web atau aplikasi namanya Pinterest. Teman-teman bisa download. Nah, ini ya. Ini aku buka versi aplikasi. Jadi aplikasi Pinterest ini itu tempatnya para desainer mengupload karya mereka. Sebetulnya kita juga bisa download ataupun akses di web, misalkan Google Chrome gitu ya. Cari aja namanya Pinterest. Nah, kita bisa akses menggunakan Google Chrome ataupun aplikasi gitu. Oke, di sini kita sambil praktek ya, biar sekalian aku jelasin fitur-fiturnya, sekalian juga aku jelasin gimana cara membuat desainnya. Nah, misal kita pengen nyari desain tertentu nih, cari aja di menu search, terus ketikan pengen nyari poster apa, misal poster apa ya, sepak bola. Nah, nanti dia akan keluar beberapa referensi desain nih. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung nyari ide, itu bisa nyari referensi dan inspirasi di Pinterest. Lihat tuh, banyak sekali ya desain-desainnya. Nah, caranya kita pilih dulu desain yang mau kita ini ya modifikasi ataupun bahasa ininya tiru gitu. Sebetulnya ini hanya untuk belajar ya. Aku juga suka pakai ini kok. Tapi kalau misalkan untuk keperluan komersil juga bisa, asalkan ada hal yang diubah. Jadi nggak terkesan plagiat dan juga menciplak karya orang. Nah, kita cari dulu materinya. Nanti mungkin teman-teman juga uh, ada praktek itu ya, biar aku bisa koreksi hasilnya. Ini hanya contoh, kita kita cari yang agak sulit mana ya. Oke, emang butuh kesabaran teman-teman. Membuat desain itu butuh kesabaran. Jadi kalau misalkan banyak orang
kok desain itu eh, mahal gitu ya. Yang mahal itu bukan desainnya sih, karena idenya gitu. Kita cari dulu. Nah, misal ini ya. Nah, kalau misalkan mau mengunduh, kita tinggal klik titik 3, terus klik unduh gambar. Nah, ini hanya sebagai contoh. Kita kembali ke Canva. Oke. Ini sambil aku jelasin salah satu fitur yang bermanfaat. Oke, sebelum itu kita harus ini nyiapin gambarnya dulu, bahan-bahannya. Tadi kan ada foto siapa tuh? Jordi Amat ya. Jordi Amat. Cari aja di sini. Kalau misalkan kita mau nyari nama pemain juga ada. Jordi Amat. Nah, dia akan muncul. Oke. Nah, misal kita mau pilih yang ini. Tadi referensinya kayak gimana ya? Kita bisa masukin dulu ke sini ya referensinya. Oke, untuk memasukkan gambar, pilih menu galeri. Nah, masukkan, klik tambahkan ke halaman. Kemudian tinggal kita sesuaikan gambarnya ke kanvas desain kita. Nah, di sini kan kalau teman-teman lihat ada di bawah ini nih, ada gambar mungil ya. Ini memudahkan kita untuk berpindah ke desain yang lainnya. Kalau misalkan di HP, tinggal klik titik 3 yang ada di bagian atas. Nih kalau di laptop ataupun tablet ya ada menu file, kemudian klik pengaturan. Nah, di sini kalau di HP itu ada namanya tampilkan gambar mungil halaman. Nah, karena di sini kita menggunakan pad gitu ya, jadi nggak ada. Karena udah otomatis ada di sini. Kemudian biasanya kita tempelkan seperti ini. Pertama kan kita kumpulin bahannya dulu ya. Foto Jordi Amat dan juga eh, mungkin yang diperlukan memang cuma fotonya aja, foto Jordi Amatnya aja. Karena kita akan menggunakan elemen-elemen yang ada di Canva sisanya gitu. Nah, cari foto yang mungkin relate dengan kita, relate dengan desain yang akan kita buat. Oke, untuk yang mau nanya nanti setelah praktek ini ya. Nah, ini mungkin yang akan saya gunakan. Kemudian kembali ke Canva. Jadi teknik ATM ini sebetulnya biasanya saya hanya nyontek apa ya layout dan juga warnanya aja. Sisanya mungkin dari hurufnya nggak sesuai persis dengan yang menjadi referensi kita. Nah, untuk yang pertama kita masukin dulu gambar Jordi Amatnya, yang ini ya. Nah, kita akan menggunakan fitur
penjernih gambar. Oke. Untuk mengakses penjernih gambar, misal gambar kita buram nih, tapi ini sedikit jernih, tapi nggak apa-apa, kita akan praktekkan caranya menjernihkan gambar di Canva. Disclaimer dulu bahwa fitur ini hanya bisa digunakan untuk Canva Pro. Yang pertama, klik dulu gambarnya, kemudian pergi ke menu aplikasi nih, yang namanya aplikasi di sebelah kiri. Menu aplikasi klik. Nah, kita tunggu sejenak. Kemudian ketikkan image upscaler. Nah, yang ini klik. Buat teman-teman yang sudah tahu, kita pengen bagikan ke yang belum tahu dulu ya. Di sini ada yang namanya image upscaler. Klik aplikasinya. Nah, tunggu sejenak. Jadi lumayan agak nge-lag ya karena kita menggunakan internet. Oke. Ada juga aplikasi lain selain image upscaler yaitu enhancer ya namanya. Nah, di sini ada pilihannya nih. Ada 2 kali lebih besar, 4 kali lebih jernih, maksudnya 8 kali lebih jernih gitu ya, sampai 16 kali. Tapi kita akan pilih 2 kali aja karena 2 kali juga udah lumayan jernih gitu. Kemudian tingkatkan resolusi. Nah, kemudian Canva akan memprosesnya. Tunggu sejenak. Jadi memang agak lama gitu. Apalagi jaringan kita kurang kenceng gitu ya. Ya harus mohon bersabar. Nah, kalau udah di sini ada perbandingannya nih. Sebelum, sesudah. Agak sedikit jernih ya. Kemudian kita klik ganti. Nah, gambarnya sudah diganti. Kemudian klik tambahkan desain. Kemudian yang awal kita hapus. Klik kembali. Nah, ya, gambar Jordi Amat ini kita hapus backgroundnya. Jadi di bagian bawah kalau pakai HP tuh ada yang namanya Magic Studio. Kita klik gambarnya, kemudian klik penghapus latar belakang atau klik edit. Klik edit juga bisa. Terus di sini ada namanya penghapus LB. Kenapa di sini ada tanda mahkota? Karena dia harus menggunakan akun Canva Pro. Kita hapus ya. Nah, di sini secara otomatis Canva akan menyeleksi objek, kemudian backgroundnya itu akan dihapus. Nah, kita bisa lihat ya, sudah dihapus. Cara lain untuk menghapus background, kita bisa menggunakan menu penghapus ajaib. Cuma menu ini tuh bisa dibilang manual gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan kuas nih, ini kan klik, terus ini kuas ya. Kalau kuas tuh ukuran kuasnya bisa kita perbesar, perkecil, dan kita bisa memolesnya gitu ke gambar kita yang mau dihapus. Cuma ribet gitu. Tapi fitur ini berguna kalau misalkan kita mau menghapus objek tertentu. Apalagi di sini kita menggunakan klik. Jadi tinggal klik aja tuh objeknya, nanti dia akan kehapus. Jadi kita klik objeknya.
klik lagi, dan ini kan agak sedikit ribet gitu ya. Tapi di sini teman-teman perlu tahu gitu bahwa fitur ini juga sewaktu-waktu dibutuhkan pada desain tertentu. Nah, misal kita udah menyeleksi nih, klik aja hapus. Ini sambil mengenalkan fitur-fitur Canva sambil praktek gitu. Dan di sini ternyata hasilnya kurang bagus nih karena kan sebetulnya eh, tidak cocok gitu ya dengan eh, fungsinya gitu. Karena fungsi penghapus ajaib ini sebetulnya untuk menghapus gambar tertentu aja. Karena di sini gambarnya latar belakang, yang lebih pas itu menggunakan penghapus LB. Dan juga di sini ada tangkap ajaib, opsi yang ketiga ya. Kita klik tangkap ajaib. Kalau tangkap ajaib ini untuk menangkap gambar yang mau kita pisahkan. Ini kita klik gambar si Jordi Amat, terus klik tangkap. Selain menghapus background, ini fungsinya untuk memisahkan objek utama dengan si backgroundnya. Nah, jadi dia akan terpisah nih. Oke, kita duplikat dulu ya supaya enak. Nah, Jordi Amat ini udah dipisahkan dengan si background. Jadi bisa diperkecil, bisa diperbesar, ataupun dihapus backgroundnya. Nah, itu cara menggunakan menu penghapus latar belakang di Canva. Jadi yang pertama, kita bisa ke menu edit atau magic apa ya namanya? Studio ajaib. Kalau di HP opsinya bisa menggunakan penghapus LB, penghapus ajaib, dan juga tangkap ajaib. Nah, ini kita kalau misalkan mau ngedesain, mau mencontek desain, kita harus menyiapkan 2 slide atau namanya apa ya? 2 kanvas gitu ya. Yang pertama kanvas kosong dan yang kedua kanvas ciplakan kita. Nah, kita fokus ke kanvas yang ada ciplakan kita dulu nih. Karena kita mau ngejiplak, mau menggunakan modifikasi gitu ya. Kita tinggal sesuaikan aja ukurannya. Oke, di sini ada efek menyampur nih ya. Biasanya kalau misalkan backgroundnya putih, kita tinggal menggunakan menu elemen. Misal nih, ini saya kecilkan dulu. Kalau misalkan kita mau memberikan efek menyampur dengan background, biasanya menggunakan elemen bentuk. Nah, namun bentuknya ini kita ubah dulu ke warna putih karena backgroundnya ini putih ya. Kita ubah dulu warnanya ke warna putih. Kemudian klik tanda plus ini, kita ubah ke bentuk gradasi. Nah, ini gradasi. Nah, kalau ini warna solid ya. Jadi cuma satu warna. Kalau gradasi dia bisa beberapa warna. Kemudian kita atur warnanya menjadi transparan. Nah, transparansinya kita ubah nih yang di bawah ini nih. Sampai 0. Jadi kan ada bentuk putih transparan ya. Nah, ini bisa kita letakkan di paling atas sehingga membentuk efek
gradasi transparan tuh. Namun kalau misalkan backgroundnya bukan putih, nah ini yang ribet. Misal stadion ya, stadion, backgroundnya stadion, dia akan kelihatan si transparansi putihnya. Klik posisi, klik mundur paling bawah. Nah kan, dia akan kelihatan si ininya. Nah untuk agar kita bisa menggunakan transparansi tapi dengan background yang lebih kompleks gitu ya. Ternyata Canva udah punya fiturnya nih. Tinggal klik, pergi ke menu aplikasi. Nah, cari yang namanya Image Blender. Di sini ada nih namanya Image Blender. Nah, di sini kenapa ada keterangan graphic element art supported? Karena kita belum mengklik gambarnya. Klik dulu gambarnya, kemudian klik blend selected image. Jadi artinya tuh kalau misalkan grafik itu nggak bisa dibuat blender image gitu. Tapi kalau misalkan bentuknya gambar, dia bisa digunakan aplikasi ini. Nah ini kita tinggal tentukan arahnya aja, arah transparansinya. Misal arahnya ke bawah ya. Terus kemiripannya bisa kita atur nih, mau 0 atau semakin ke kanan itu semakin kasar ininya, bentuk transparansinya. Kalau ke kiri semakin halus. Nah, misal seperti ini. Klik save. Kalau misalkan kurang, klik blend selected image lagi. Nah, kita lakukan beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ininya kita atur lagi arahnya, kemudian kemiripannya kita nolkan. Nice, seperti ini. Klik save. Nah, biasanya kalau misalkan belum sesuai yang diinginkan, aku klik lagi nih. Sebetulnya kalau misalkan udah sesuai, nggak perlu lagi ya. Ini karena aku pengen mendapatkan hasil yang maksimal, kurang panjang ya. Nah, kemiripannya dibuat segini mungkin. Oke, klik save. Nah, kita pindahkan poster yang tadi. Kita tempatkan lagi. Klik posisi, klik paling belakang. Nah, Jordi Amat ini kita perbesar. Nah, agar tidak mengganggu kita, kita klik gambar Jordi Amat ini, kemudian klik titik 3. Nah, kemudian kita salin gambar Jordi Amatnya. Pindah ke kanvas kosong, klik kanvas kosong, kemudian klik titik 3 kalau di HP, kalau di laptop atau tab, klik aja layarnya, kemudian klik tempel. Nah, jadi ketempel otomatis di apa ya namanya layar baru. Jadi posisinya nggak berubah tuh, ukurannya juga nggak berubah karena kita menggunakan copy paste. Nah kemudian di sini kan gambarnya hitam putih nih. Kita buat Jordi Amat ini hitam putih. Caranya gimana? Klik gambarnya, kemudian klik kalau di HP itu ada namanya efek. Klik menu efek,
Kalau di laptop atau tab ada namanya edit. Nah, penjelasan fitur ini juga udah aku jelasin di video pembelajarannya gitu ya, yang bisa diakses di web. Nah, kemudian kita pilih filter. Klik aja lihat semuanya. Nah, di sini ada scroll ke bawah ya. Namanya mono. Jadi di sini ada beberapa pilihan style untuk membuat gambar kita menjadi hitam putih. Ada klasik, intensitasnya bisa kita atur, ada tinta, ada noir. Nah, mungkin di sini ada film juga, ada koran, ada slide. Aku biasanya menggunakan noir ya. Intensitasnya mungkin agak diturunkan, kemudian klik close. Nah, sudah ya, sedikit hitam putih. Kemudian kita fokus ke gambar jeplakan kita lagi nih. Kita masukkan gambar yang kedua. Oke, Jordi Amat yang lagi menggiring bola. Sama seperti tadi, kita gunakan image upscaler. Nih, di sebelah kiri. Kalau misalkan aplikasinya sudah kita gunakan, biasanya kita nggak perlu lagi ke menu aplikasi nih buat nyari aplikasi image upscalernya. Nanti akan muncul di bawahnya tuh beberapa aplikasi yang udah kita gunakan. Kita klik aja image upscaler. Nah, kemudian kita tingkatkan resolusinya supaya lebih jernih. Oke, tunggu sebentar. Biasanya lama ya. Kalau misalkan desain desain yang kompleks itu emang aku paling bentar itu 1 jam bikin desainnya gitu. Tapi kalau desain simple tuh cepet sebetulnya karena nggak perlu banyak teknik. Nah, kemudian kita klik ganti. Nanti aku juga bakal jelasin beberapa teknik simple membuat desain. Kita yang coba yang ini dulu ya. Karena kita hapus backgroundnya. Kalau cara menghapus background mah udah tahu kayak tinggal klik penghapus latar belakang aja. Nah, kemudian kita eh, buat hitam putih lagi nih fotonya. Klik noir. Nah, kita turunkan. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita salin dan tempel ke sini. Nah, kita lupa nih mengubah warnanya. Warna backgroundnya kan ini kayak gini ya. Kita duplikat aja. Kita tarik ke kanvas yang mau kita gunakan. Kemudian kita ubah warna kanvasnya. Klik warna nih yang ada di bagian atas. Warna. Klik plus. Untuk mencotek warna, kita tinggal mengklik ini nih. Pipet. Namanya pipet. Arahkan ke warna yang mau kita contek. Misalkan warna ini. Terus klik selesai. Di sebelah kanan tuh ada selesai. Nah, warnanya akan berubah. Kemudian kita close aja. Kita hapus lagi yang ini. Nice, kita hapus. Di sini sudah sedikit kelihatan ya. Oke, ini belum selesai karena tadi kita cuma praktek beberapa aja. Kita lanjutkan.
Kemudian kita akan menambahkan bentuk nih, bentuk panjang. Ke bagian elemen, ini kita hapus dulu. Kalau kita hapus, di sini ada bentuk nih. Lihat semuanya. Klik bentuk kotak. Oke, setelah itu bentuk ini juga sebetulnya bisa kita ubah lagi ya. Kalau misalnya kita salah milih bentuk, klik menu edit nih sebelah kanan atas, sebelah kiri atas ada edit. Tinggal pilih aja bentuknya, tuh bisa berubah. Itu kalau misalkan kita salah milih bentuk. Kemudian kita tinggal sesuaikan ukurannya. Nah, oke. Warnanya juga kita ubah dulu. Klik warna, klik tanda plus, klik pipet. Kita arahkan ke warna contekan kita. Arahkan ke warna ini. Oke. Kemudian baru kita ubah, sesuaikan ukurannya. Setelah itu klik titik 3. Oke, tidak ada ya. Klik titik 3 yang di sini nih. Nah, kemudian klik salin. Kita tempel ke sini. Tempel. Nah, sudah kelihatan ya. Kita taruh ke paling belakang. Klik lapisan, klik mundur selapis. Nah, setelah itu kita sesuaikan karena kita nggak mau terlalu sama. Misal segini. Kita tambahkan bentuk. Nah, bentuk ini seperti yang saya bilang awal tadi, kita buat transparansi. Kita ubah dulu ke warna background-nya. Klik tanda plus, klik gradasi. Nah, warna ini kita samakan ke warna gradasi. Kemudian transparansinya kita turunkan. Sehingga di sini berubah menjadi warna gradasi transparan. Aku pengen bikin si Jordi Amat yang di belakang itu nggak terlalu kelihatan gitu bawahnya. Klik lapisan, klik mundur. Salah ya. Lapisan. Nah, jadi agak nggak kelihatan bawahnya. Kalau misalkan belum sesuai juga, kita klik duplikat. Kita tambahkan lagi di bagian atas. Kemudian kita klik lapisan, mundur paling belakang. Nah, segini. Kira-kira segini ya. Si Jordi Amatnya kita geser supaya kelihatan. Jadi ini juga menghindari plagiat ya. Jadi kita ubah-ubah sedikit. Nah, di sini ada kata Jordi Amat. Kita kalau misalkan mau nambahin teks, klik teks. Klik teksnya, kita masukkan Jordi Amat. Jordi Amat. Oke. Setelah itu, kalau misalkan ini kan kayak gini ya, maksudnya
horizontal. Kalau mau vertikal, tinggal klik putar aja nih, tinggal diputar. Nah, sesimpel itu kalau di Canva ya. Sampai 90 derajat. Kita perbesar, tinggal ditarik aja. Kita ubah warnanya, warna teksnya. Di sini ada huruf A, warna, ubah menjadi hitam. Nice. Kalau mau mengubah jenis font, kita tinggal klik fontnya. Nah, silakan di sini ada beberapa jenis font. Nanti aku spill juga font-font menarik di grup ya. Font-font menarik yang bisa digunakan oleh para desainer biasanya ya. Mulai dari font sans serif, apalagi sekarang Ramadan ya nanti biasanya ada font-font khusus gitu di spill. Karena kalau misalnya kita nyari satu-satu lumayan banyak gitu. Mungkin aku akan menggunakan font ini aja. Kemudian kita salin font ini. Salin seperti biasa kita tempel di sini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa elemen lagi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada efek nih, bayangan. Nah, untuk mencari bayangan sebetulnya kita tinggal cari aja di sini di menu elemen nih. Jadi Canva itu paham kok bahasa kita, bahasa Indonesia. Cari aja bayangan. Bayangkan, bayangan. Nah, nanti klik menu grafis. Nanti ada nih bayangan-bayangan yang bisa kita gunakan. Nama lainnya itu adalah shadow. Kita pilih elemen-elemen yang masuk ke desain kita. Klik salah satu. Nah, di sini bisa disesuaikan ukurannya. Nah, kalau misalkan kurang sesuai, biasanya aku ulangin lagi nih. Oh, ternyata itu udah belum sesuai. Jadi emang harus dicobain satu-satu ya. Karena kan ini sebagai trial dan error juga. Nah, kita pindahkan ke belakang. Jadi dia ada efek bayangan nih. Nah, transparansinya bisa kita kurangi. Di sini ada menu transparan nih. Kalau misalkan dikurangi, tuh kurang kelihatan. Nah, kalau misalkan di angka 100, dia kelihatan jelas. Kita kurangi segini, misal 82. Sesuai dengan hati kita aja. Nah, ini beberapa perintilan kayak logonya, itu bisa ditambahkan sih. Lumayan gampang ya. Di sini ada warna putih nih. Kita tambahin juga. Nah, ini kan bertumpuk ya. Kalau kita lihat susah buat ngeklik elemen yang ada di paling bawah. Untuk mengatasi hal tersebut, kita klik salah satu elemen. Nah, kemudian di sini ada titik 3, terus pilih lapisan. Kemudian di sini ada tampilkan lapisan. Kemudian kita bisa melihat nih beberapa elemen dan kita bisa pilih mau ke elemen yang mana. Kita bisa tambahkan ataupun duplikat elemen ini.
kita ubah warnanya menjadi warna putih. Nah, kurang lebih segini, kita pindahkan ke belakang. Klik lagi titik 3, klik lapisan, klik tampilkan lapisan. Di sini kalau mau memindahkan ke belakang, tinggal seret aja. Nah, kayak gitu. Jadi cukup mudah ya. Kalau misalkan di Canva tuh tinggal drag and drop aja. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini baru teknik dasar aja yang perlu diketahui. Ada beberapa fitur-fitur yang belum kita bahas nih. Harapannya nanti bisa kita coba juga ya buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini bisa store karya nih di grup. Nanti aku koreksi. Untuk challenge yang pertama ini kita menggunakan dua fitur tadi ya. Bukan dua fitur, beberapa fitur. Ada fitur image blender, image upscaler, terus fitur mengubah gambar menjadi hitam putih, dan juga merubah warna menggunakan pipet warna, dan juga di sini menggunakan gradient transparan ya tadi. Nah, nanti pertemuan selanjutnya dan juga di diskusi grup akan kita bahas kembali elemen-elemen yang lain gitu. Nanti itu akan lebih luar biasa banget gitu ya. Nah, kalau teman-teman, mungkin aku spill dulu aplikasi-aplikasi yang mendukung desain kita. Mungkin teman-teman bingung, aplikasi yang mana sih? Nah, di sebelah kiri ini ada yang namanya aplikasi. Sebelah kiri ya, bisa lihat aplikasi. Klik aja. Di HP itu ada di paling bawah. Namanya juga aplikasi. Jadi perbedaan Canva di HP, di tablet, dan juga di laptop itu cuma posisinya aja. Tapi namanya sama. Nah, scroll ke bawah tuh kita bisa pelajari apa itu typecraft, mockup. Di sini kita nanti praktekin juga frame maker, membuat animasi atau anime, dan itu udah aku bahas di video pembelajaran. Harapannya teman-teman bisa pelajari juga di situ karena udah lengkap banget. Jadi sesi pertemuan ini adalah pendalaman dari video pembelajaran dan juga ebook. Nah, di ebook yang aku buat juga itu udah dijelasin fitur-fitur si Canva dan juga prinsip desain yang harus kita kuasai gitu. Nah, untuk mengakses e-booknya, ini aku close dulu ya. Nanti teman-teman bisa store karya nih di grup, mau malam ini atau besok gitu. Nanti kan pertemuan kedua kita akan laksanakan di hari Selasa malam ya. Jadi besok itu teman-teman bisa bikin desain kayak gini, desain sederhana menggunakan teknik ATM. Jadi teman-teman cari dulu referensinya di Pinterest, kemudian gunakan teknik ATM tadi. Nah, untuk mengakses e-booknya, barangkali belum kebuka gitu ya. Jadi pergi aja ke web yang aku buat gitu. Di sini ada membuat desain grafis sederhana dengan Canva. Oke, sebentar.
Nah, eh, di sini tuh ada My Learnings. Mana ya? Product, e-course. Nah, teman-teman mohon bantuannya juga untuk memberikan rating ya. Karena ini adalah batch pertama. Mudah-mudahan aku juga bisa continue buat eh, bikin batch kedua juga gitu ya. Nanti buat teman-teman yang mendaftar di batch pertama ini bisa juga mengikuti di batch kedua gitu. Jadi eh, kalau misalkan kurang puas gitu ya di batch pertama karena sesinya kelewatan gitu, nanti bisa ikutan lagi secara gratis di batch kedua gitu. Nah, ini adalah kurs yang bisa teman-teman akses. Oke, aku tunjukin dulu ya. Di bagian akhir, di sini ada membuat desain grafis sederhana dengan Canva. Di situ ada link e-booknya gitu. Silakan download file e-booknya di sini. Jadi di e-book ini sudah tersedia apa ya? Tercantum juga prinsip-prinsip desain yang bisa dipelajari. Jadi sesi Zoom ini adalah pendalaman kalau misalkan teman-teman belum paham gitu. Nah, kalau misalkan di grup kita lebih ke diskusi lebih dalam juga gitu ya. Tapi kalau misalkan di e-book belum paham, terus di video pembelajaran juga belum paham, bisa didiskusikan via Zoom ini ataupun di grup nanti. Nah, ini total halamannya ada 181 halaman. Jadi bisa dipelajari juga ya. Kalau misalkan lagi senggang gitu, bisa dipelajari. Nah, ini materi-materi di sini akan aku update setiap saat nanti. Karena fitur-fiturnya belum aku review semuanya gitu. Oke, barangkali itu ya eh, praktek desain kita pada malam hari ini, yaitu membuat sebuah desain dari teknik atau menggunakan teknik ATM, amati tiru modifikasi. Dan ini sering aku lakukan kalau misalkan lagi buntu cari ide gitu ya. Kemarin ada yang nanya ya, Kak Ani atau apa gitu, atau siapa lupa. Eh, Cara membuat atau pencari ide itu gimana sih gitu. Nah, ini salah satunya adalah nyari inspirasi di Pinterest, terus kita eh, gunakan teknik ATM. Tapi kadang-kadang kalaupun kita menggunakan teknik ATM, kalau misalkan nggak tahu fitur-fitur kampanye kan susah juga. Nah, ini baru beberapa fitur yang kita bahas malam hari ini. Nanti kita akan bahas kembali di pertemuan selanjutnya dengan style poster yang berbeda. Di sini kan style bola ya. Nah, kalau style poster yang lain gimana? Itu akan berbeda penggunaannya. Ini belum jadi 100%, ini sekitar 60% lah. Kalau mau dipoles lebih lanjut, bisa gitu. Nah, ini nanti aku akan bagikan link link ininya ya. Itu bisa dipelajari. Ini aku bagikan link. Nah, untuk membagikan link desain kita, tinggal klik bagikan, klik lihat semuanya, kemudian aku bikin template aja ya, klik tautan template. Nah, buat tautan, klik salin. Nanti aku akan kirim ke grup ya. Oke, itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Aku stop share dulu.
Gimana? Sini ada yang nanya nggak ya di menu chat? Aku nggak bisa lihat chat ya. Gimana sih? Nanti untuk rekamannya aku kirim juga di grup. Oke, sudah. Kak Ani, Kak Honsa, Kak Eri, Kanita, Siti Hajar, Kak Agatha, Kak Nanang, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya, aku kirim dulu ke grup ya. Oke, cukup ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di grup. Itu aku harap sih bisa pada aktif ya. Karena nanti kita akan koreksi karya juga. Kalau misalkan mau ngirim karya, silakan dikirim aja. Nanti akan kita bedah di sesi live Zoom ataupun di grup secara privat gitu. Atau kalau misalkan mau nanya via Japri juga nggak masalah. Mau Zoom gitu, nggak masalah. Karena teman-teman udah punya akses secara premium gitu ya. Aku terbuka buat diskusi. Seperti itu ya. Kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan, eh, nggak ada yang ditanyakan nggak? Kalau share link template desain aslinya nggak berubah ya? Iya, belum. Jadi kalau misalnya kita share template tuh desain awal kita tuh nggak berubah. Jadi yang berubah itu hasil duplikatan dari template kita. Boleh Kak, silakan. Di Canva kan banyak fitur aplikasinya, ya benar. Jadi Kak Ani kalau misalkan mau jual hasil desain kita, terus share link kita, kalau nggak mau berubah, share link template-nya aja. Nah, untuk file atau dokumen penjelasan tentang aplikasi ini belum aku buat ya. Mungkin next ke depan aku buat juga dalam bentuk file kali ya, biar bisa dipelajari. Sebetulnya kan nanti akan dibuat juga dalam bentuk video ya, biar lebih jelas. Nanti stay tune aja di grup Telegram ataupun di webnya. Tapi sebagian udah aku jelasin juga di ebook tersebut. Ada beberapa aplikasi-aplikasi penting gitu ya, yang biasanya digunakan. Oke itu Kak. Ada lagi? Oke, aku tunggu karya-karyanya ya. Teman-teman di grup. Ini sebagai challenge nih. Soalnya kalau misalkan kita cuma ngedengerin aja, nggak mau action, itu susah buat tahu sejauh mana sih eh, kemampuan kita membuat desain itu. Nanti akan aku nilai juga hasil-hasil teman-teman. Oke, ada yang nanya lagi. Apa perbedaan Canva Pro dan Canva Edu? Jadi Canva Pro dan Edu itu sebetulnya punya akses ke Canva Premium. Jadi fitur-fitur premium kayak hapus background itu bisa digunakan oleh Canva Edu. Tetapi emang penggunaan dan juga aturannya juga terbatas. Misalkan
dari situs web Canva-nya itu mengatakan bahwa Canva Edu itu tidak bisa digunakan untuk membuat desain untuk komersial. Kalau misalkan kita mau ke jasa desain, kita nggak boleh pakai Canva Edu. Itu di peraturannya. Tetapi secara overall, Canva Edu itu emang Canva Pro yang bisa diakses oleh mahasiswa, siswa, guru, dan juga tenaga kependidikan. Itu sih bedanya. Sejauh ini nggak terlalu signifikan dan mungkin ada beberapa fitur yang memang terbatas di Canva Edu. Kayak mengupload font atau jenis huruf dari file eksternal itu nggak bisa kita lakukan karena itu kan hanya bisa dilakukan oleh si admin timnya itu gitu. Kalau misalkan kita menggunakan Pak Edu. Nah, admin tim ini kan biasanya dari si kepala sekolah ataupun dari guru-gurunya gitu. Itu. Jadi hanya bisa digunakan oleh guru, terus siswa dan staf kependidikan. Tapi kita juga bisa menggunakan kalau kita join ke Canva Edu seperti yang aku lakukan nih. Aku bisa join ke Canva Edu karena join ke tim guru yang mengundang aku gitu. Udah berapa tahun ya? Udah lama sih. Pas menanya lagi. Kan di aplikasi Canva ada aplikasi try on ya. Misalnya saya membuat gambar manusia yang pakai baju di pixel lab dan apapun itu yang formatnya gambar PNG. Iya, kemarin aku bikin kontennya di IG ya tentang menggunakan aplikasi try on. Jadi try on itu aplikasi ini aku tunjukin nih. Oke, sudah kelihatan ya. Di menu aplikasi, nih aplikasi, cari yang namanya try on. Nah, try on. Klik aja try on. Dia itu bisa ganti baju gambar kita gitu. Klik aja. Misal nih Jordi Amat pakai baju timnas, tapi mau dipakein baju Persib misal, bisa. Tinggal siapin aja foto Jordi Amat sama foto jersey Persibnya gitu. Tapi emang lagi-lagi try on ini terbatas, hanya bisa digunakan satu kali aja. Selanjutnya kita harus berlangganan. Itu yang menjadi kekurangannya. Nah, ini agak lama ya prosesnya. Itu sih nanti bisa dilihat di kontenku ya. Pertanyaan saya kalau gambar yang udah kita buat itu dimasukkan ke dalam menu try on terus mau diganti dengan contohnya. Bisa kalau misalkan kita udah punya gambarnya terus diganti dan mau diganti lagi bisa asalkan ya tadi tapi aksesnya kan hanya bisa satu kali ya. Tapi karena itu harus berlangganan, dia harus pro dulu. Bisa kok. Tapi harus diubah dulu menjadi PNG atau di-download dulu si gambar yang udah dipakai jersey tersebut. Baru kita ulangi lagi langkah sebelumnya gitu. Iya, bisa bisa animasi, anime asalkan format gambarnya itu bukan grafis. Grafis di sini kan kayak ilustrasi, yaitu itu nggak bisa. Jadi format gambarnya itu harus PNG, JPG gitu ya. Jadi kita harus ubah dulu tuh formatnya si anime tersebut menjadi gambar JPG, PNG atau sejenisnya.
Jadi nggak boleh berformat vektor atau SVG gitu. Oke, itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, aku tunggu karya-karyanya ya, teman-teman. Jadi aku harap teman-teman bisa mengirimkan challenge ini. Nanti aku juga akan, misalkan ada karya yang bagus nih, aku review juga di IG gitu ya, untuk dijadiin konten. Kalau misalkan berkenan bisa bikin SG gitu ya di Instagram, nanti aku repost gitu. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan kedua. Semoga semuanya pada semangat untuk belajar, dan Canva Designer Masterclass B1 ini bukan hanya pertemuan yang 7 kali intens tersebut gitu, tapi nanti kita akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk mengasah skill desain kita. Dan ini hanya pertemuan awal gitu ya, pengenalan basic desain. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya untuk membahas lebih dalam tentang Canva. Oke, semoga sehat selalu semuanya. Dari saya cukup. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya. Nanti link recordnya aku kirim.